Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah. Insyaallah malam kali ini kita melanjutkan masih dengan surah At-Takwir, yaitu ayat yang ke-15 sampai 29 berkaitan dengan janji Allah bahwa Al-Qur'an itu adalah benar dan juga kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah benar. Itu adalah satu yang hak. Maka kalau kita membaca ayat ini mengetahui bahwa kenapa ini menjadi ada, berarti ada orang-orang, pihak-pihak yang kemudian tidak meyakini kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ada orang yang kemudian tidak meyakini dan tidak membenarkan terkait dengan wahyu Al-Qur'anul Karim. Maka mari kita lihat makna dari masing-masing ayatnya. Kita lihat dulu, baru nanti kemudian kita ke tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu, aku bersumpah bil khunnas, demi bintang-bintang. Maka jamaah rahimakumullah, kalau di sini adalah la kan biasa diartikan dengan tidak. Tetapi la di sini dalam ayat ke-15 surah At-Takwir itu bukan bermakna la nafi atau la nahi. La nafi artinya adalah tidak, kalau la nahi artinya adalah jangan. Maka la ini menjadi sumpah. Fala uqsimu maknanya adalah uqsimu, aku bersumpah. Siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Bil khunnas, demi bintang-bintang. Jadi yang kemarin sempat kita lihat bagaimana berapa banyak bintang yang ada di alam raya ini yang sampai tidak terhitung. Saking banyaknya Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Bintang itu, nah, sesuatu yang dipakai sumpah oleh Allah, ada sesuatu yang bisa dilihat. Allah bersumpah dengan malam, dengan siang, waktu duha, waktu fajar. Itu sesuatu yang bisa dilihat. Sebagaimana bintang juga bisa dilihat, di malam hari akan terlihat. Fala uqsimu bil khunnas. Untuk diperhatikan. Sesuatu yang dipakai sumpah oleh Allah berarti ada keajaiban, ada kemahakuasaan Allah dengan apa yang kemudian diciptakan itu. Maka bil khunnas, bintang. Kenapa bintang ada di langit? Kenapa bintang tidak jatuh? Kenapa kemudian bintang kemudian bisa bersinar? Itulah kemudian keajaiban-keajaiban yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman akan memikirkan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Kita diperintahkan untuk memikirkan ciptaan Allah. Kok bisa ya? Karena dengan memikirkan itu akan mendapatkan maklumat pada satu tahapan, memang tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah SWT. Bagi orang yang beriman kemudian dikaitkan dengan Allah. Bagi yang tidak beriman, dia mentok, nggak terjawab di sana. Al-jawaril kunnas, bintang-bintang itu al-jawari yang beredar, al-kunnasi lagi terbenam. Dia akan berputar. Iya, pada porosnya akan berputar. Hanya saja posisi kita yang kemudian kita kaki kita nempel di bumi sehingga kita tidak bisa mengamati secara utuh. Ketika sudah keluar dari bumi, misalkan beberapa laporan dari NASA itu melihatkan bahwa memang bintang itu ada yang berputar. Dan kemudian dikatakan lagi terbenam karena kemudian kita bisa melihat, bisa tidak, malam akan terlihat, siang tidak, karena sinarnya kalah dengan sinar matahari. Itu kemudian gitu. Kamu kok kayak bintang, kenapa? Kadang muncul, kadang tidak, sholat mulu kayak bintang gitu. Kadang datang, kadang tidak gitu. Nah, inilah kemahakuasaan Allah. Jadi itu akan bisa nampak, bisa tidak. Pagi hari kita bisa melihat sisa-sisa bintang yang masih terlihat. Di sore hari kemudian kita akan melihat bintang yang kemudian terang, yang kemudian terlihat pada waktu tertentu. Walaili idza as'as, demi malam, Allah bersumpah dengan malam. Maka wawunya wawu qasam. Wawu kalau diikuti dengan kata isim yang diharakati kasrah, maka wawunya adalah wawu sumpah. Walaili, demi malam.
Idza as'as, apabila telah larut. Jadi kalau telah larut, apa sih yang terjadi? Berarti kalau di malam hari, jamaah rahimakumullah, kan kemudian kita berdoa kepada Allah, meminta perlindungan, sebagaimana dalam soal falak, qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Berarti ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Hati-hati dengan malam hari. Bagaimana malam hari? Kejahatan akan datang di malam hari, sebagaimana binatang buas keluarnya di malam hari. Kemudian beberapa tindak-tindak yang dilarang juga terjadinya di malam hari. Sekalipun ada di siang hari, binatang buas kan di siang hari ada, malam kemudian harus lebih hati-hati. Kenapa? Tidak terlihat jelas. Ada yang memang binatang yang datangnya itu di malam hari, kalau siang hari dia akan tenggelam. Nah, kita berhati-hati karena malam jarak pandang mata kita memiliki keterbatasan jika dibanding dengan siang hari, maka kita harus berhati-hati. Walaili idza as'as, apabila malam telah larut. Wasubhi idza tanafas, wasubhi demi subuh, idza apabila tanafas menyingsing, jadi sudah terbit, ketika fajar itu sudah datang. Maka Bapak Ibu, ketika kita bangun tidur bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa yang kemudian ketika kita panjatkan kepada Allah, kita jadi sadar. Hati-hati ya, semoga perilaku seharian ini, dari bangun tidur, dari membuka mata, aktivitas yang pertama kali dilakukan sampai nanti hendak tidur lagi, itu kemudian tidak memberatkan timbangan kejahatan kita. Yang ada adalah memberatkan timbangan kebaikan kita. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai kemudian tidak perhatian dengan perilakunya, malah justru amalan yang dilakukan malah memperberat timbangan keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Waliyadzubillah. Jadi harus hati-hati. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah kita itu akan dikumpulkan. Nah, di saat dikumpulkan itulah nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Harus tanggung jawab. Yang kemarin tabrak lari harus tanggung jawab. Nah, innahu laqaulu rasulin karim. Jadi jamaah rahimakumullah, setelah Allah memulai dengan sumpah, ya, sumpahnya misalkan di atas, fala uqsimu bil khunnas, Allah bersumpah dengan bintang-bintang, wal laili dengan malam, yang ketiga wasubhi dengan waktu subuh. Jadi bintang, malam, subuh. Jadi tiga yang dipakai sumpah oleh Allah. Apa yang disumpahi? Allah menyumpahi innahu laqaulu rasulin karim. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ada kata inna, sesungguhnya. Nah, ini memberi makna penguat, inna, sesungguhnya. Kemudian ditambah dengan laqaulu, ada lam. Lam itu lam taukid, lam penguat, benar-benar. Qaulu rasulin, firman, ya, firman Allah yang dibawa oleh utusan karimin yang mulia, yaitu Jibril. Hati-hati dalam memahami ini Bapak Ibu, memahami ayat ini. Kalau misalkan kita terburu-buru, sesungguhnya dia Al-Quran itu laqaulu rasulin, ucapan Rasul. Al-Quran ke ucapannya Rasul, salah kan? Ucapannya Rasul atau firmannya Rasul yang mulia, salah. Maka di sini ada kemudian kata imbuhan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan. Nah, jadi antara qaul di sini dengan Rasul itu ada kata yang dihapus. Dari mana? Dari tafsir kita mengetahuinya. Ada firman Allah yang dibawa oleh utusan karimin yang mulia. Rasul di sini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulin karimin ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Ini ketika kita memahami makna ayat ini. Maka untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, Allah bersumpah dengan tiga hal di atas tadi. Yang pertama dengan apa? Yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah. Jadi tabu. Yang pertama adalah dengan bintang, ya. Yang kemudian yang kedua adalah dengan malam, yang ketiga dengan subuh. Nah, ini untuk yang disumpahi oleh Allah, dan innahu laqaulu rasulin karim.
Jadi yang disembah oleh Allah adalah Al-Quran. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang memiliki kuwatin, kekuatan, inda, di sisi, dan kedudukan dzil 'arsyil makin, di sisi Allah yang memiliki arsy, al-makin, yang tinggi, yang kuat, yang kokoh. Itu adalah Al-Quranul Karim. Masih mensifati tentang Al-Quran, muta'in thamma amin. Muta'in, yang di sana Jibril itu ditaati, muta'in, ditaati, thamma, lagi, aminin, dipercaya. Nah, ini adalah mengisahkan terkait dengan Al-Quran dan juga malaikat Jibril. Bapak Ibu pernah ketemu dengan Jibril? Belum. Di Mesir ada tanggal 27 Ramadan. Biasanya yang jadi imam taraweh adalah Jibril. Namanya Syekh Jibril. Nah, inilah Syekh Jibril di Masjid Amr bin As, Mesir. Syekh Jibril. Ini Bapak Ibu beliau. Ini Syekh Jibril. Dia masih muda. Nggih. Syekh Jibril. Kalau di Masjid Amr bin As, dan biasanya adalah di malam 27 Ramadan. Ini Syekh Jibril beliau. Jadi kalau habis di sana, oh, saya habis ketemu dengan Jibril. Ketemu dengan Syekh Jibril. Dan biasanya asar itu sudah ramai. Asar sudah ramai sebelum masuk waktu tarawih, itu sudah ramai. Nggih. Falyatana fasil mutanafisun, berbondong-bondong. Nah, jamaah rahimakumullah, wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum, jadi dan tidaklah sahibukum, teman kalian itu, bimajnun, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimajnun adalah orang gila. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Ngapunten Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf nggih. Pernah ketemu orang gila? Pernah ngobrol dengan orang gila? Paham enggak dengan bahasanya? Paham. Nek paham terus gimana jadinya? Jadi Nabi Muhammad itu salah satu tuduhannya adalah disebut sebagai orang gila dengan mantranya, yaitu ayat Al-Quran. Bayangkan misalkan Bapak Ibu, naudzubillah ya, orang yang disebut dengan gila, kamu gila lah, itu kira-kira dia marah nggak? Kalau orang yang disebut itu adalah orang yang waras, kan marah. Saya ini waras, saya ini bukan gila, kamu gila, enggak, kamu yang gila, enggak, kamu gila. Oh, ini malah gila-gilaan. Jadi gila-gilaan. Orang waras disebut gila itu kalau marah wajar dengan sifat kemanusiaannya. Nabi Muhammad SAW tidak hanya disebut sebagai gila, disebut gila, penyihir, tukang tenun, kemudian dukun. Semua sebutan jelek pada waktu itu yang pernah ada itu disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Nabi Muhammad dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjamin kalau orang-orang kafir Quraisy mengatakan Nabi Muhammad gila, Allah mengatakan, berfirman, wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila. Temanmu wahai malaikat Jibril, yaitu Nabi Muhammad, itu bukan orang gila. Gitu, bukan orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh, wa dan la, lainnya dalam taukid, artinya sungguh, qad juga sungguh. Ra'ahu, Nabi Muhammad itu melihat siapa? Hu adalah malaikat Jibril, bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Allah alam, dalam satu riwayat malaikat Jibril memiliki 700 sayap. Satu sayapnya itu dari ufuk timur sampai barat, saking besarnya. Itu wujud aslinya Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Nah, jamaah rahimakumullah, sampai di ayat 29. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhamin. Wa ma huwa, dan dia Nabi Muhammad SAW bukanlah 'alal ghaibi, bukan seorang yang kikir atau enggan, bidhanin, untuk menerangkan yang gaib. Terhadap yang gaib Nabi Muhammad itu tidak kikir. Kalau ditanya, Nabi Muhammad akan menjawab selama Nabi Muhammad tahu jawabannya. Kalau tidak tahu jawabannya, akan ditunda sampai turun wahyu yang akan membantu menjawabnya. Yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, kalau orang lagi mati itu kemana ruhnya? Ruhnya kemana? Menurutmu di mana? Maka ditanya-tanya, yas'alunaka 'anir ruh. Kemana ruhnya?
Qul ruh min indi rabbi. Katakanlah ruh itu ada di sisi Allah. Jadi kalau ruh itu ada di sisi Allah, Nabi Muhammad tidak tahu. Nabi Muhammad tidak tahu bagaimana kondisi ruh orang yang sudah wafat. Bapak Ibu pernah mendengar ada namanya ruh gentayangan? Pernah nggak? Saya tanya, siapa tahu mungkin ruh gentayangan. Namanya adalah ruh gentayangan. Ngapunten, tak carikan ruh gentayangan. Kalau ruhnya ini meninggal malam Jumat. Oh, niki hari malam Sabtu ya? Ini kan sudah hari Sabtu Bapak. Meninggal malam Jumat. Apa kaitannya? Ada kemudian pertanyaan, emang kalau meninggal hari malam Jumat itu langsung masuk surga ya? Nah, meninggal malam Jumat ada arwah gentayangan, ada neraka terus surga atau sebaliknya? Apakah mereka meninggal hari Jumat memiliki keistimewaan dan dipastikan masuk surga? Gitu. Wah, pokok kalau meninggal malam Jumat surga gitu. Lah kalau orangnya ngendat itu apa ngendat? Bunuh diri di malam Jumat sengaja. Ngapain kamu mau bunuh diri? Ya mau bunuh diri di malam Jumat biar masuk surga. Maka tidak ada di sini dari surah Al-An'am ayat 50. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan rezeki Allah ada padaku. Aku sendiri tidak mengetahui yang gaib dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Nabi Muhammad dalam surah Al-An'am ayat 50 disebutkan bahwa tidak tahu yang gaib. Lantas kenapa? Itu loh bapakmu masih duduk di jendela. Bapak kan sudah wafat. Iya itu arwahnya masih di jendela. Ngapain? Ngawasi kamu. Lah kok ngawasi? Kan dikatakan. Nanti kemudian disebutkan, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Kalau ini ada ditemukan ya, tak ditemukan. Tidaklah seseorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari azab kubur. Ini kan orang muslim, seorang muslimnya. Kalau di sini dikatakan bahwa memiliki kejanggalan dari aspek matan isi dan kejanggalan karena bertentangan dengan kemahaadilan Allah. Artinya, masalah keterbebasan azab kubur itu bergantung dengan amal ibadah. Azab kubur itu ada atau tidak Bapak Ibu? Tadi yang kemudian kita baca dalam tahiyat akhir sebelum salam kan, min adabil qabri wa min adabin nar wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi ada azab kubur itu. Apakah otomatis kemudian orang yang meninggal malam Jumat otomatis bebas dari azab kubur? Allahu a'lam. Maka karena apa? Tergantung dengan amal ibadahnya. Apakah dia kemudian apa yang dia lakukan ketika masa hidupnya. Nah, jadi di situ kemudian disampaikan balasan sesuai amalan. Jadi kalau misalkan meninggal malam Jumat, meskipun meninggal malam Jumat, kalau dia misalkan punya dosa, ya akan kemudian diadab. Maka sini kami dapatkan bahwa mamin muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri, itu termasuk hadis yang dikatakan adalah dhaif. Hadis ini adalah lemah. Ya, dalam satu tahrisnya nggih. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu menemukan tahris dari jalur yang lain, moga nanti sampaikan. Jadi kemudian tidak ada jaminan kembali kepada amal-amalannya. Yang gentayangan yang mana? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, arwah gentayangan. Insyaallah. Hati-hati, ini arwah dikaitkan dengan masalah ruh nggih. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Ya kan, ruh, tentang ruh, nyawa. Orang kalau meninggal kan keluar ruh dari jasadnya. Maka qul, katakanlah, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, urusan Allah. Wa ma utitum, sedangkan kamu tidaklah diberi minal ilmi, dari pengetahuan, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Ilmu kita itu sedikit. Padahal dengan sedikit ilmu itu kita mengetahui hal yang banyak. Apalagi ilmunya Allah sangat luas. Ini masalah ruh. Kemudian disampaikan bahwa Nabi Muhammad tidak tahu tentang masalah ruh. Karena itu apa? Urusannya Allah, dan Allah lah yang maha mengetahui sekitar ruh. Ini yang terkait dengan ruh.
Rohnya kita di mana? Bapak Ibu, rohnya kita ada di mana sih? Di jari kah? Di kepala kah? Allah alam, saya juga tidak tahu. Roh itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya air dalam bunga atau sebagaimana api dalam bara mengalir. Gitu. Ada di sini roh bergantung pada tubuh. Ibnu Qayyim nih, dan Imam Ghazali menyebutkan bahwa roh bukanlah materi dan sesuatu yang berbentuk, tapi roh itu hanyalah sesuatu yang bergantung pada tubuh untuk mengurus dan menyelesaikan kepentingan-kepentingan tubuh. Jadi kalau kita masih hidup berarti masih ada rohnya. Nah, orang Yahudi yang menjadi orang yang paling merasa berilmu, yang paling tahu, orang yang merasa paling tahu bahwa mengatakan kami ini telah diberi ilmu yang banyak. Kami telah diberi kitab Taurat. Siapa yang telah diberi kitab Taurat berarti dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ngaku-ngaku pinter. Ini orang Yahudi. Padahal kemudian alam itu kan kemudian ada alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Kita berada di alam dunia. Selesai alam dunia masuk kepada alam barzah. Alam pemisah antara dunia dengan akhirat itu adalah barzah, yang biasanya ditandai dengan orang yang dikebumikan. Apakah kalau ada orang meninggal tidak dikebumikan berarti tidak masuk alam barzah? Saat dia meninggal itu sudah masuk alam barzah, alam pemisah antara dunia dengan akhirat, itu alam barzah. Ini kita melihat di bagian akhirnya. Mati itu perpisahan, ya. Kematian atau maut adalah berpisahnya ruh dan jasad. Dan ketika perpisahan terjadi, ruh berada di alam barzah atau alam kubur, dikembalikan kepada jasad yang terkubur. Mati itu pindah alam. Roh manusia yang sudah pindah ke alam barzah juga tidak akan kembali ke alam dunia. Jadi alamnya sudah beda. Alamnya sudah beda. Lantas kok kemarin saya ketemu sama fulan padahal sudah meninggal? Nah, itu bukan dia. Bisa jadi adalah sinten, Pak? Korinnya yang bisa mengetahui karakteristik yang ditemani. Barzah ini adalah pembatas, ada alam pembatas. Maka ketika seorang mati berpisah jasad dari ruhnya, maka dia tidak akan kembali ke alam dunia dan tidak akan kembali, sudah ada alamnya sendiri. Berbeda kan kalau Allahu a'lam, kalau mati suri, lah kamu kan udah mati kok hidup lagi? Enggak, saya cuma tidur. Oh, tidur. Dia tidur tapi dokumen meninggal, padahal memang meninggal. Ya jarang terjadi tapi kemudian jarang. Pernah punya tetangga seperti itu. Jadi orang sudah pada datang takziah, ternyata hidup lagi. Lah kok hidup lagi? Lah kenapa? Emang saya kenapa tadi? Nggak tahu, dia nggak sadar. Lah karpe yang punya yang sahibul musibah kan, yo mbok nek wis meninggal yo meninggal. Kita nggak jadi dong dapat beras banyak, tidak jadi dapat sumbangan dan sebagainya. Kalau di kampung kan masih ada sumbangannya, kita Bapak Ibu. Maka dari sekian banyak pendapat yang ada, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa ada ruh yang gentayangan. Jadi yang gentayangan itu apa? Ghifari, yang gentayangan bukan ruh, tapi dari golongan jin. Dari golongan jin. Itu gentayangan Ustaz, warnanya putih, nggak ada kaki. Oh, itu jemuran. Nah, itu jemuran. Itu jemuran, bukan gentayangan, tapi jemuran. Jadi nggak ada namanya itu ruh, itu gentayangan, ya. Nah, ini yang menyebutkan bahwa ada riwayat gini, berbunyi gini. Apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka arwahnya berkeliling-keliling di seputar rumahnya selama 1 bulan. Keliling-keliling, ya kan? Ia memperhatikan keluarga yang ditinggalkannya, bagaimana mereka membagi hartanya dan membayar hutangnya. Apabila telah selesai 1 bulan, nih, maka arwahnya itu kembali ke makamnya dan dia berkeliling di sekitar kuburannya selama 1 tahun. Nah, sambil memperhatikan orang yang mendatanginya dan mendoakannya serta yang bersedih atasnya. Apabila telah sampai 1 tahun, maka arwah itu dinaikkan ke tempat di mana para arwah berkumpul menanti pada hari ditiupnya sangkakala. Dari hadis itu kan Bapak Ibu, kita pernah membuat satu program ya, Sunnah Wad ya. Itu saya cari dalam kitab Ad-Durar As-Siniyah. Itu hadis tadi itu nggak ada. Saya tidak menemukan di aplikasi, yang kemudian hadis itu tidak ditemukan. La nata'ij, tidak ada hadisnya, nggak ditemukan saja.
Idza matal mu'min hama ruhuhu. Idza matal mu'min hama ruhuhu haula darihi syahran fayanzuru ila man khalafa min iyalihi kaifa yaqsimu malahu wa kaifa yuaddi duyunahu ila akhir. Itu tidak kami temukan. Jadi menerangkan terkait dengan ruh gentayangan, Allah alam, kami tidak menemukan di aplikasi ini. Apakah di tempat lain ada? Allah alam. Tapi tidak ada namanya ruh gentayangan. Lantas ruh gentayangan ada. Oh, Bapak Ibu lihat ini toh? Pasti lihat ini. Ya kan? Bukan lihat tulisannya kan? Ini makanan apa ya Bapak ya? Ya cereal. Siapa tahu nanti jenengan selesai sini keluar ternyata udah tersedia di luar. Nah, gitu. Jadi, maka disitulah itu hanya tipu daya setan. Pada lihat terlalu ceplok. Bukan, ini tuh yang di atas nih. Itu adalah tipu daya setan. Jadi daya setan membuat tipu daya bahwa ruh-ruh yang gentayangan itu adalah setan yang melakukan tipu daya dengan menyerupai orang yang sudah meninggal. Tapi kan tidak bisa menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini, kemudian di sana, oh Pak Talkis ada tadi di lampu merah ya? Bukan, itu bukan saya. Ternyata ada yang merasa kembaran dengan saya. Oh gitu, kembaran dengan saya. Padahal menurut saya dia tidak kembaran, tapi orang lain melihat kembar, padahal juga beda. Beda nasab, beda nasib, beda nisab, beda apa malih? Nasab, nasib, nisab yang berbeda. Nah, ketika roh akan dibangkitkan dari alam barzah, alam kubur ke alam akhirat, roh itu dikembalikan pada jasad yang baru yang diciptakan untuk alam akhirat. Kan jasad yang lama sudah rusak, Allah ciptakan lagi dari yang sama seperti yang sebelumnya, tapi kemudian tidak rusak, dan itu adalah mudah bagi Allah untuk menciptakan yang baru. Nah, begitu juga kaitannya dengan jin, bahwa jin itu makhluk yang dapat menjelma atau merubah fisiknya menyerupai manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Bapak Ibu pernah melihat hewan berkepala kucing? Hewan berkepala kucing pernah lihat? Ya kucing itu sendiri. Ya itu kucing itu sendiri. Tapi kalau misalkan ikan berkepala lele, pernah lihat gak? Ikan berkepala lele? Ya ikan lele itu sendiri gitu. Gitu kan? Begitu juga kaitannya dengan jin, bahwa jin itu makhluk yang dapat menjelma, berubah fisiknya menyerupai bentuk manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya, ya gitu. Nah, itulah kemudian setan yang berasal dari jin, kan minal jinnati wan nas. Setan yang berasal dari jin itu ingin menyebarkan tipu daya dan keraguan pada keimanan manusia. Pada keimanan manusia. Salah satu cara adalah dengan menjelma menyerupai seseorang yang telah meninggal. Kadang disebut gentayangan. Gitu. Kalau ketemu, loh, kan sudah meninggal. Ora yo, malah menjawab ora yo. Coba baca Al-Fatihah, blebet. Oh bisa. Coba baca Al-Kafirun, nggak bisa. Oh bukan, kamu berarti bukan bapak ini. Bapak ini kalau baca Al-Kafirun lancar, kamu nggak lancar. Iya, kemudian ngilang, karena kepanasan dia. Nah, jamaah rahimakumullah, maka akibat dari penjelmaan tersebut orang-orang yang melihat menganggap ya, dan berkeyakinan bahwa apa yang mereka lihat adalah ruh dari orang yang mereka kenal sebelumnya. Nah, ini kemudian tidak ada namanya ruh gentayangan. Bagaimana nangkalnya? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, oke. Nah, dari sini jamaah rahimakumullah kita lanjutkan sebelum akhir 29. Maka dia Nabi Muhammad bukanlah orang yang kikir enggan untuk menerangkan yang gaib. Kalau Nabi Muhammad tahu akan sampaikan, kalau Nabi Muhammad tidak tahu tidak akan menyampaikan. Karena Nabi Muhammad mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan adalah wahyu dari Allah. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Enggak ada. Bapak Ibu pernah misalkan ada orang yang ru'ya baca Al-Quran kemudian dienyek. Orang kerasukan dibacain Al-Quran kemudian ngecek, alah bacaanmu masih level qiraati gitu. Masih nggak benar, masih kemudian nggak lurus. Itu dalam rangka untuk melemahkan biar tidak baca Quran. Kalau kita pernah membahas surat Al-Falaq An-Nas, kan Rasul SAW juga pernah terkena sihir. Jadi dalam tafsir Al-Muni disebutkan Rasul pernah terkena sihir. Masa Rasul kena sihir? Pelajaran di situ disebutkan bahwa Rasul juga manusia. Rasul juga manusia. Kalau ada umat Nabi SAW yang terkena sihir, salah satu langkah preventifnya adalah mengobati dengan cara malaikat Jibril mengobati Nabi Muhammad ketika terkena sihir.
Nah, ini ada di tafsir Al-Munir dan juga ada dalam tafsir Fi Dhilalil Quran sebagaimana yang kami kutip. Al-Quran itu bukan perkataan setan yang terkutuk. Bukan perkataan setan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Maka disampaikan di sini setelah diterangkan bahwa Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah dan di dalamnya ada pelajaran petunjuk yang memimpin manusia ke jalan yang lurus, ditanyakanlah kepada orang-orang kafir itu, jalan manakah yang akan kamu tempuh? Jadi orang kafir dalam satu sirah disebutkan mereka sudah tahu kebenaran yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas kenapa tidak beriman? Saya baca ternyata di belakang ada tulisan gengsi. Mereka gengsi, Bapak Ibu. Gengsi beriman kepada Nabi Muhammad, gengsi. Karena dari sisi usia Nabi Muhammad jauh lebih muda daripada mereka. Mereka para pimpinan yang tidak mau beriman. Yang disampaikan Nabi Muhammad menurut mereka adalah sesuatu yang baru dan berbeda dengan nenek moyangnya, keyakinan nenek moyangnya. Jadi gengsi. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain kecuali peringatan bagi semesta alam. Maka kita kembali pada Al-Quranul Karim. Liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antaramu yang hendak menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak dapat berkehendak kecuali Allah, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Maka dua hal yang disampaikan dalam satu maqta dari ayat 15 sampai ayat 29, satu adalah berbicara terkait dengan Al-Quran, ini adalah satu Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah terkait dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Orang menerima Al-Quran, percaya bahwa Al-Quran adalah dari Allah, dia akan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebaliknya. Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, kan komentarnya bahwa yang dibaca oleh Muhammad adalah ucapan yang bagus, ucapan yang luar biasa, yang lembut dan maknanya dalam. Sampai Walid bin Mughirah mengatakan itu bukan perkataan Muhammad, gak mungkin Muhammad bisa mengatakan demikian. Ibaratnya, mohon maaf, misalkan kita punya saudara, kemudian punya saudara dari Medan, ternyata ngomong bahasa Jawanya halus gitu, padahal baru datang. Mungkin atau tidak gitu. Kalau kita sebagai orang Jawa, loh kamu kok bisa nggak pernah belajar bahasa Jawa kok bisa ngomong bahasa Jawa halus? Ya nggak mungkin. Nah, kecuali kalau dia adalah orang Jawa, memang lahir, tumbuh dan belajar ngomongnya dengan bahasa Jawa, jadi enggak, itu bisa dinilai. Walid bin Mughirah ini bisa menilai kualitas bahasa Arab seseorang, baik dan buruknya itu dia bisa menilai. Sebagaimana kemudian kita bisa menilai. Misalkan kita lihat surat Pak AR kepada Paus. Nah, dulu misalkan Pak AR menulis surat, kita lihat ini, kita perbesar, kebaca nggak kira-kira? Wah, nggak kebaca. Pangayu Bagio Sugeng Rawuh lan Sugeng Kundur. Ada redaksinya tuh. Saya pernah membaca, mungkin ini kelihatan, saya juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Pak AR juga kemudian, Pak AR Fahrudin itu menulis surat untuk yang Paus itu dengan bahasa Jawa halus. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira Paus bisa paham nggak bahasa Jawa? Enggak, tapi kira-kira yang ditulis Pak AR itu isinya bisa sampai ke Paus nggak kira-kira? Bisa, karena ada yang menerjemahkan dan ada yang membacakan dan menjelaskan, itu bisa. Artinya adalah kalau orang memiliki kemampuan bahasa Jawa misalkan, dia bisa menjelaskan makna dan kandungan dalam bahasa Jawa itu. Nah, Walid bin Mughirah itu memiliki kemampuan memahami bahasa Arab sehingga bisa mengatakan yang dibaca oleh Muhammad bukanlah ucapannya. Jadi dia bisa menilai orang Arab itu ucapan yang paling bagus siapa, dia tahu. Dan apa yang disampaikan Muhammad, dibacakan Muhammad juga bukan perkataan jin. Jadi sampai kayak seolah-olah tahu bahasanya jin. Nggak ada jin yang bisa membuat seperti yang dibaca oleh Muhammad. Bahkan Muhammad pun tidak bisa membuat seperti itu. Yang dimaksud itu adalah Al-Quran, Bapak Ibu.
tapi dia tidak mau beriman terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, disinilah kemudian kita akan melihat Al-Quran dan juga kenabian Nabi Muhammad SAW. Masih ingat kisah pemuda yang hendak membakar Al-Quran di Swedia? Ya kan? Kapan itu Bapak Ibu? Orang pembakar Al-Quran di Swedia. Di Swedia, loh. Nah, malah dikatakan tewas. Ini orangnya. Ya kan negara-negara sana beda dengan negara sini aturannya. Kalau misalkan ini pelaku pembakar Al-Quran ditembak mati di Swedia, ini kan si pembakar Al-Quran ditembak mati. Artinya apa? Tetap ada orang yang kemudian membela Al-Quran. Al-Quran akan tetap memiliki pembelanya. Misalkan Salwan Momika, si pembakar Al-Quran ditembak mati di Swedia, sempat diisukan tewas, Nah ini satu tewas. Jadi orang yang membanggakan diri dengan kemudian merendahkan Al-Quran, pun Al-Quran memiliki penjaganya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kaum muslimin memiliki keterbatasan untuk membelanya, maka Allah lah yang akan menjadi pembelanya. Inilah kemudian berbicara terkait dengan Al-Quran. Dulu ada orang, mohon maaf, bersumpah di atas Al-Quran, itu Al-Quran diinjak. Diinjak Bapak Ibu. Jadi dia antara dia tidak paham, atau dia memang bodoh, atau kemudian dia memang melakukan penistaan agama. Ya. Dan kemudian misalkan itu sebagai bahan olok-olokan, itu lebih berbahaya nantinya. Jadi sumpah di atas Al-Quran diinjak. Masa sampai segitunya sih? Berarti nggak pernah datang ke Masjid Al-Aman untuk pengajian. Nah, kita lihat bagaimana kemudian kita mendapatkan pelajaran dari surah At-Takwir, potongnya di sini. Maka disinilah jamaah rahimakumullah, Allah bersumpah dengan hal tiga tadi yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wala aqulu alif lam mim walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Rasul mengatakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu ada satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim membaca 3 huruf. Likulli harfin asyru hasanat. Setiap huruf itu 10 kebaikan. Kalau kita membaca bismillah ada 19 huruf. Kali 10 dapatlah 190 kebaikan. Sehari kita membaca berapa ayat? Ada berapa huruf? Itu kemudian mensugesti kita untuk terus membaca Al-Quran. Kita dengarkan azan.
Jamaah rahimakumullah, yang di sini ketika kita berbicara terkait dengan Al-Qur'an, nuzulul Qur'an, kemudian Al-Qur'an sebagai hujjah, maka harus kita pahami ya. Kalau kita lihat yang meninggalkan Al-Qur'an, kalau dia surat Toha, kita buka surat Toha ayat 124. Surat Toha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat Toha 124 adalah orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim sampai 126 nanti. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah, yang dimaksud adalah Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Allah sempitkan hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta, tidak melihat. Maka protes. Qala, dia berkata, orang yang dibutakan oleh Allah karena berpaling dari Al-Qur'an. Al-Qur'an perintahnya apa? Apa yang dia langgar? Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal sungguh dahulu aku dapat melihat ketika di dunia. Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu memang seperti itu balasanmu. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu pula pada hari ini engkau diabaikan. Jadi sesiapa yang kemudian berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan interaksi yang baik, Allah akan melakukan dia dengan perlakuan yang baik. Dan siapa yang kemudian berpaling dari Al-Qur'an pun Allah akan abaikan dia, sebagaimana di dunia dia mengabaikan Al-Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Qur'an dan ahlullah. Amin ya rabbal alamin. Berkatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, kajian terakhir di bulan Agustus. Setelah besok kita masuk di bulan September insyaallah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.